Pada prinsipnya, sistem pencernaan pada manusia hampir sama dengan pencernaan pada mamalia lainnya. Hanya, kadang-kadang ada modifikasi pada beberapa organ pencernaan tertentu. Pernahkah kamu memperhatikan sapi, kambing, kerbau, atau rusa yang sedang makan? Hewan-hewan ini termasuk dalam kelompok ruminansia atau pemamah biak. Apa istimewanya hewan-hewan tersebut? Jika kamu perhatikan, pada saat makan, hewan-hewan tersebut hanya merenggut rumput atau daun-daunan dengan lidahnya, lalu menelan tanpa mengunyahnya sampai. Pada saat beristirahat, rumput atau daun-daun yang telah ditelan dikeluarkan lagi untuk dikunyah kembali. Mengapa hal itu bisa terjadi? Pada hewan ruminansia terjadi 3 macam pencernaan, yaitu yang pertama pencernaan secara mekanis dengan bantuan pengunyahan dan gerak peristaltik. Yang kedua, pencernaan secara kimia dengan bantuan enzim pencernaan. Dan yang ketiga, pencernaan secara biologis dengan bantuan mikroorganisme yang hidup di dalam perut ruminansia. Organ-organ pencernaan ruminansia terdiri atas mulut, kerongkongan, retikulum, rumen, omasum, abomasum, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Rumen, retikulum, dan omasum merupakan modifikasi proventriculus. Lambung yang sebenarnya adalah abomasum. Ketika ruminansia makan, rumput atau dedaunan langsung ditelan dan masuk ke dalam rumen. Rumput dan daun tersebut mengandung selulosa yang tinggi. Selanjutnya, di dalam rumen terjadi pencernaan oleh mikroorganisme yang dapat memecah selulosa menjadi glukosa. Mikroorganisme yang menghasilkan enzim selulase ini berasal dari kelompok bakteri selulolitik anaerob. Namun ada juga beberapa jenis protozoa. Di samping terjadi pemecahan selulosa, juga terjadi fermentasi glukosa untuk menghasilkan asam organik, asam amino, gas karbon dioksida, dan metan. Asam organik dapat langsung diserap oleh rumen dan merupakan sumber energi utama bagi ruminansia. Bakteri pada rumen juga membentuk protein dan nitrogen anorganik serta vitamin B kompleks. Bahan makanan tersebut selanjutnya masuk ke dalam retikulum dan dicerna menjadi gumpalan-gumpalan kecil. Di retikulum, bahan makanan dimuntahkan ke mulut untuk dikunyah sampai lumat, kemudian ditelan menuju perut omasum. Di dalam omasum terjadi penyerapan air dari makanan. Dari omasum, makanan masuk ke dalam perut abomasum. Di sini makanan mengalami pencernaan secara enzimatis seperti pada lambung manusia. Hasil pencernaan di abomasum akan diteruskan ke dalam usus halus. Di dalam usus halus juga terjadi pencernaan secara enzimatis dan penyerapan sari-sari makanan. Bagian yang tidak terserap selanjutnya masuk ke dalam usus besar. Di sini juga bisa terjadi penyerapan air. Setelah itu, sisa-sisa makanan dikeluarkan melalui anus. Sekian pembahasan kita kali ini tentang pencernaan pada ruminansia. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.